Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Taklim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu berupa nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, sesuai dengan informasi yang saya umumkan melalui grup WA bahwasanya pada pertemuan pagi ini taklim kita akan mengkaji khusus masalah al-udhiyah atau membahas tentang kurban. Di buku enggak ada itu, masih jauh soalnya. Jadi dengerin aja dulu dah. Sejauh kok cerita. Itu diumumin, saya umumkan di grup itu. Jadi kita memang bahas masalah kurban karena berapa saat lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Faslun al-udhiyatu sunnatun. Al-udhiyatu bitasydidil ya huwa ma yusbahu minan na'ami taqarruban ilallahi yaumal 'id wa ayyamat tasyriq. Pasal ini akan membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Kurban. Kalau orang Indonesia bilangnya korban. Karena kurban itu juga satu ungkapan bahasa Arab yang udah di-Indonesiain. Karena saking enggak adanya kata kurban dalam bahasa Indonesia, maka diambil dari bahasa Arab.
Kenapa? Karena memang bahasa Arab itu kan kaya akan kosakata. Ya, bahasa Arab itu memiliki 12 juta kosakata. Bayangkan. Ya, bahasa Indonesia cuma 1.200. Ya. So, paling banyak berapa mana? Bahasa Arab 12 juta, bayangkan. Ya, kita bisa apa kosakata 12 juta itu? Ya, itu makanya kita kemampuan otak kita ya nggak ada pape-papenya lah ya, makanya wajar aja apaan sih yang kita mau sombongin gitu kan ya. 12 juta kita bisa hafal ya, susah itu ya, bukan nggak bisa, susah ya gitu. Jadi al-udhiyah korban itu ya dalam hukum Islam itu hukumnya apa? Sunnah ya, sunnah. Apa itu sunnah, Bu? Sunnah itu ma yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bitarkihi. Ya, pekerjaan yang apabila dikerjakan dapat pahala dan kalau ditinggalkan enggak dosa. Ya, itu namanya sunnah. Ya. Nah, bukan berarti ketika kita menemui satu amalan sunnah, ini kita anggap satu amalan yang sepele, jangan. Ya, justru amalan-amalan sunnah itulah yang akan menambal kekurang sempurnaan ibadah wajib kita, Bu. Ya, ibarat kata ibu-ibu pergi ngaji pakai baju bolong mau nggak? Ya, malu. Ya, paling nggak ditambal itu. Ya, ditambal aja Pak. Ada yang malu juga. Ya, harus diapain ya, pokoknya yang penting jangan tambelan lah gitu. Ya, nah itu amalan sunnah. Ya. Al-udhiyah bitasdidil ya. Jadi kata atau kalimat udhiyah itu ya-nya ada tasdid. Ya, jadi bacanya al-udhiyatu. Ya, jangan udhiyah, jangan, tapi al-udhiyah. Ya, ya-nya itu diapain? Ditasdidkan. Ya, itu. Nah, apa itu udhiyah? Huwa ma yuzbahu bihi minan na'ami taqarruban ilallah. Ya, kurban itu adalah hewan ternak yang disembelih ya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Nah, kapan itu disembelihnya? Ya, yaumul id, yaitu pada hari raya Idul Adha wa ayyam at-tasyrik, dan juga 3 hari atau yang kita kenal dengan yaum at-tasyriq. Ya. Jadi untuk kita ya dikatakan berkurban ya, itu penyembelihannya ada apanya? Ada ketentuan waktu-waktunya. Ya, ya kalau kita nyembelih sapi, nyembelih kerbau di luar bulan apa namanya? Dzulhijjah ya, tanggal 10 sampai tanggal 13 itu sah-sah aja sih. Ya, tapi bukan dibilang kurban, bukan. Ya, ada orang pengen ngawinin, undang orang ribuan, motong kebo. Ya, 3 ekor, itu bukan kurban namanya. Tapi apa? Ya, pemotongan biasa itu. Ya, sah-sah aja dan halal dagingnya dikonsumsi. Ya. Nah, kalau ibu-ibu pengen dikatakan kurban, beli kambing nanti. Ya, nah motongnya nanti ya. Waktu apa ya? Habis sholat Idul Adha di masjid sampai tanggal 13 Zulhijjah di waktu asar. Ya. Ada orang nanya tadi pengajian yang subuh itu, Ustaz gimana kalau saya ngorban? Ya, namanya orang itu kan banyak kesibukan. Nah, tuh korbannya kita taruh di mana? Di pemotongan, ya, tuh. Tapi waktu ya sebelum Idul Adha atau malam takbiran dagingnya udah dikasih ke saya tuh gimana korbannya? Ya nggak bisa. Ya, Bapak salah sih. Kenapa naruh korban dijaga? Dia kagak ngerti. Ya, karena yang namanya korban itu pemotongannya itu ada waktu-waktu tertentu. Ya, itu. Malam takbiran dibawain, mungkin pikiran tuh jagal dibuat suruh bikin semur kali. Nah, malam takbiran kan gitu, daripada lu beli daging, ada daging korban ya nggak bisa. Ya, jadi nggak sah itu korbannya, ya.
Tuh, motongnya sih boleh-boleh aja cuma sayang-sayang dia udah niat korban ya, tapi itu sapi dipotongnya apa ya? Sebelum ya tanggal 10 atau malam tanggal 10 itu enggak boleh. Ya, sayang-sayang. Ya. Nah, mana dalil? Majuannya maju ibu ada orang datang belakang. Ayo majuan. Ya, mana dalilnya, Bu, yang mengatakan ya bahwasanya itu kurban adalah suatu perintah. Ya, ada satu surah yang kita hafal di luar kepala ini, Bu. Namanya surah Al-Kautsar. Ya, ayat terakhir Allah katakan fasholli li rabbika wanhar. Ya. Fasholli ya, maka salatlah kata Allah li rabbika karena Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah. Ya, tuh disuruh sama siapa nih? Sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, perintah wanhar di sini ya ada sebagian ulama mereka berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan kalau perintah wanhar itu ya dulu alal wujub. Ya, menunjukkan suatu perintah yang wajib. Berarti kalau wajib apa tuh? Ya, yusabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Ya. Pekerjaan yang kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat dosa. Tuh, ya. Nah, ini ada sebagian ulama seperti mazhab Imam Malik ya mengatakan annal udhiyah wajibun. Ya, bahwasanya berkorban itu hukumnya wajib. Kata Imam Malik, Bu. Ya, lah coba kalau kita pakai mazhab Imam Malik berarti kita wajib ngapain? Korban. Kalau nggak korban hukumnya dosa semuanya. Ya, tuh. Nah, lain lagi ada yang mengatakan Imam Hanafi. Ya, beliau mengatakan annal udhiyah wajibun. Ya, bahwasanya kurban itu hukumnya wajib ya alal mukim fil baladi al musir kata Imam Hanafi. Ya, kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang tinggal di suatu negeri atau daerah yang kaya. Ya, dan dia itu mampu. Nah, ini agak ringan dikit. Kalau tadi Imam Abu Hanifah ya, secara umum pokoknya kurban itu wajib, lo mau tinggal di mana ke? Ya, hukumnya wajib ya. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan wajibnya itu bagi orang yang tinggal di suatu daerah yang kaya dan dia itu mampu untuk berkurban ya tuh. Tapi Imam Syafi'i ya, beliau mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun. Ya, sunnah muakkadah artinya sunnah yang benar-benar tuh Nabi lakuin dan Nabi nggak pernah ninggalin. Ya, bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan kalau sunnah muakkadah adalah sunnah yang hukumnya mendekati wajib. Ya, yang sangat dikuatkan. Ya, memang benar. Ya, kalau sunnah muakkadah ini berarti memang sunnah yang Nabi nggak pernah tinggal karena ini dihukumkan wajib khusus untuk Nabi. Ya, kan ada salah satu hadis tuh Nabi katakan ada 3 amalan yang diwajibkan untuk diriku kata Nabi. Apa itu? Salat witir, salat duha, dan juga termasuk di dalamnya apa yang ketiga? Korban. Ya, coba kalau kita wajib bagaimana ya? Ya, berat juga. Ya, harus tiap tahun kita harus ngorban. Ya paling enggak kita harus nabung. Ya, Ustaz boro-boro nabung buat korban kadang mau makanannya susah gitu ya. Ya. So, ya. Kalau ada yang bisa dijual, apa mau dijual? Ya, kalau enggak ada pakai gelang cuma gelang yang itu yang rantai dari biskuit Kongguan. Regal, air regal itu. Ya, tuh. Apa daripada kagak itu. Tuh. Nah. Mana dalilnya? Ya.
yang mengatakan kalau kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu bin nahri, wa huwa sunnatun lakum," kata Nabi. Umirtu, aku diperintahkan untuk berkurban. Ya, wa huwa sunnatun lakum. Ya, tapi kurban itu hukumnya sunat. Buat siapa? Buat kalian wahai umatku, kata Nabi. Ya, kalau umirtu berarti ay wajibun alayya. Ya, itu. Tapi buat kita selaku umatnya hukumnya apa ya? Sunnah buat kita selaku umatnya. Ya, jangan takut, Bu. Ya, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kutiba alayyan nahru wa laisa biwajibin alaikum. Ya, kutiba ay wajib. Ya, diwajibkan bagi aku untuk berkurban. Wa laisa biwajibun alaikum, dan tidak wajib hukumnya untuk kalian wahai umatku. Ya, kita umat Nabi Muhammad bukan? Nabi Muhammad. Ya, tuh. Kita mazhabnya apa nih? Syafi'i, Maliki atau Hanafi? Syafi'i. Ya, tuh. Alhamdulillah, Bu. Ya, kita ala mazhab Imam Syafi'i, ya, yang memberikan banyak kemudahan ya kepada siapa? Para pengikutnya. Ya, pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ya, kalau kita mazhab Maliki atau mazhab Hanafi, maka kurban itu hukumnya jadi apa ya? Jadi wajib. Ya, itu. Baik. Wa fi sahihin Muslim. Dalam hadis sahih, ya, kitab sahih Muslim disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah. Ya, apabila kalian ya melihat bulan pada bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, ya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik, ya, an sya'rihi wa azfarihi, maka dia berusaha untuk menahan tidak memotong an sya'rihi, rambutnya, wa azfarihi, dan kukunya. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan, Bu, yang disunahkan jangan dipotong adalah rambut sama kuku orangnya, bukan binatangnya. Ya, ada orang salah kaprah, jangan dipotong tuh rambut, bulu kambing, bulu sapinya, sayang katanya, ntar buat saksi katanya. Kuku juga yang dipotong. Siapa yang memotong kuku kambing, kuku sapi? Ya, jadi orangnya yang disuruh jangan potong rambut sama kuku dulu. Sampai kapan itu? Sampai itu hewan yang kita korban disembelih. Ya, kalau udah disembelih baru udah tuh. Ya, silakan potong kuku. Ya, nah ibu-ibu sekarang ada niat kan ibu? Udah sekarang? Ya, kalau udah ada niat nanti mulai tanggal 1 Dzulhijjah jangan dipotong. Ya, jangan potong kuku sama potong rambut. Ya, itu. Karena untuk dijadikan sebagai apa itu? Saksi nanti di hari kiamat. Tuh, ya. Nah, ada juga ya pendapat Imam Syafi'i, para pengikutnya mengatakan ya bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah kifayah. Ya, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya, nih. Ini ada sunnah kifayah. Apa itu maksudnya, Bu? Idza fa'alaha wahidun min ahli baitin ta'adda 'anil kul haqqi sunnah. Ya, apabila dalam salah satu anggota keluarga sudah ada yang mengorban, maka gugur kewajibannya dia untuk kurban. Ibu punya keluarga nih, Bu. Ya. Kalau keluarga di sini maksudnya yang udah berkeluarga itu sendiri masing-masing ya. Karena dia udah keluarga, punya istri, punya anak, namanya keluarga tuh dia. Ya, ibu punya anak banyak, udah keluarga. Ya kan? Itulah masing-masing keluarga itu dia. Ya. Nah, kalau tuh dalam satu keluarga ya, udah ada yang satu orang kurban, maka gugur tuh perintah untuk kurban. Tapi
Kalau enggak ngelakuin semua keluarganya padahal dia mampu, maka semuanya apa? Kurihalahum, kata Imam ya Taqiyuddin. Ya, maka tuh semua anggota keluarganya dibenci sama Allah. Kenapa? Lantaran karena dia pelit, kikir, gusiran, pantat kuning, tongkok dalam. Ya, medit. Ya, korek lagi. Ya, duit ada, mampu tapi nggak mau ngapain? Korban. Ya, makanya Nabi ngancem, man lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Ya, barang siapa yang memiliki keluasan dan kemampuan untuk berkorban, falam yudahi, tapi dia nggak mau korban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Jangan dekat sampai tempat sholat kami dah. Ya, mendingan lu sunuh pergi, dasar orang pelit. Ini gitu, ya. Karena orang pelit kan kata Nabi apa, Bu? Al-bakhilu ya ba'idun ya minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Tuh, orang pelit, orang medit, orang kikir kata Nabi itu apa? Dijauhin sama Allah, dijauhin sama manusia, dijauhin dari surga, dideketin sama apa? Neraka. Tuh. Ya. Wa ammas sakhi, kata Nabi, adapun orang yang dermawan, ya, qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dia akan dekat sama Allah, deketin sama orang banyak, dekat sama surga, jauh dari neraka. Tinggal kita pilih dah, Bu. Ya. Kan kita emang yang namanya hidup di dunia ini pilihan, Bu. Ya, pilihan itu ada berapa? Ada 2. Ya, nggak ada pilihan 3, 4, nggak ada, itu namanya pilihan ganda. Ya, ada yang benar, ada yang enggak. Salah satu milih. Ya, itu. Karena memang yang namanya kurban di sini, Bu, dalam kitab fikih Islam wa Adillatuh yang dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, standar dia itu mampu untuk berkorban adalah saat dia sudah mampu memenuhi kebutuhan dia, keluarganya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Itu baru dia haruskan berkorban. Ya, tapi selama itu masih ada kebutuhan buat 3 kelompok orang tadi, dia belum diharuskan untuk berkorban. Ya, jadi nggak ada paksaan karena bahasanya sih adalah liman qudira alaih. Ya, kurban itu diperintahkan bagi orang yang mampu untuk berkorban. Ya, nggak dipaksa-paksain. Ya, Ustadz kalau pengen ngorban, duitnya minjem boleh gak? Jangan, saya bilang. Boleh kalau harapan bayar. Ya. Ya kalau ada harapan jelas punya ATM gedor gitu, ketahuan. Tapi sekarang enak kan lebaran haji nih di awal bulan tanggal 6. Duit masih banyak begitu. Jangan nggak punya tanggungan gaji yang pasti, minjem duit buat korban, giliran gantiin ditagih marah-marah. Ya. Lo baru pinjem duit 3,5 juta doang buat korban, ribet amat, lo berisik banget lo. Kan lo dapat pahalanya juga. Jangan kayak ngerayu-rayu dah. Ya, udah salah kayak pidato lagi di situ. Ya. Nyari alasan, lo pahalanya dapat juga, tahu gak lo? Makanya lo ngaji sono. Ya. Ngaji aja susah banget sih lo katanya, makanya pelit gitu tuh. Lalu minjem kira namanya punya utang wajib diapain? Bayar. Kalau nggak mampu jangan hutang. Ya, boleh kita berhutang, Bu, saat kita memang sangat mendesak banget buat kebutuhan. Kan korban nggak mendesak. Ya, namanya korban setiap tahun ada. Kita nggak korban kebagian daging, korbannya dibagi, Bu. Meskipun tulangnya juga alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah bagian tulangnya, tapi jangan bagian darahnya aja doang. Ya. Iya, jadi tiap tahun korban tuh bisa, lantaran kita pengen nyohor, minjem dah, giran ditagih marah-marah, padahal dia nggak mampu. Jangan, Bu, apaan sih kita mau sombong? Ya, udahlah kita tampil hidup di dunia ini apa adanya aja dah. Ya, nggak perlu dibuat-buat. Apa yang kita buat-buat belum tentu Allah bisa apa? Akan senang dengan apa yang kita buat. Ya, tuh, tapi Allah berbuat untuk hambanya pasti Allah senang. Ya, manusia berbuat belum tentu Allah senang apa yang kita perbuat.
Ya, itu. Jadi jangan nanti kalau ada keluarga ibu, saudara, tetangga, family ya, datang ke rumah ibu, "Pok, minjem duit dong." "Wajib minjem duit dong, buat apa? Buat kurban." Ya, "Kenapa lo minjem?" "Ya gue minjem aja, gue kagak enak nggak ngorban tahun ini dialin Abah," katanya. Ya. "Oh, gue minjem dan gantinya kapan?" "Gampang, lu kan saudara gue ntar." Ya, jangan. Yang namanya utang tetap utang. Ya, tuh nggak boleh kita apain? Kita sepelehin karena itu namanya hakul adami. Ya, hak yang kaitannya dengan antar manusia dengan manusia. Ya, tuh kita bu, ya nggak boleh menggampangin sesuatu kecil menurut kita bu, itu masalah belum tentu kecil menurut Allah. Ya, manusia juga bilang tibang sih, ya, tibang bagi lo belagu banget lo aja minjem. Ya, dengan bahasa tibangnya itu kadang ya orang yang apa itu? Yang bikin ngeremehin. Ya, itu. Jangan ya. Jadi kalau ada orang pengen ngurban duitnya minjem nggak ada jaminan jangan kasih. Kasih aja duit berapa? Gocap ini buat lu kasih makan anak lo aja dah. Ya, atau lu mau daging kurban, entar daging kurban jatah gue buat lu tenang. Gitu aja ya. Jangan kayak mau nyohor-nyohor tapi ditekor. Orang kita kan biar tekor yang penting nyohor. Gitu. Biar tekor asal kesohor. Ya. Wala yajuzu 'anil mayyit alal asah. Ya. Tidak boleh berkorban untuk orang yang udah meninggal. Ya, jangan bu, ibu kalau punya suami, punya anak udah meninggal, jangan bilang ini korban nih buat siapa? Suami saya yang meninggal. Ya, ini korban dari siapa? Dari almarhum yang suami saya. Serem, orang mati bisa korban masih duit. Dari siapa Bu Haji? Ini dari almarhum suami saya dia kurban katanya. Allah. Ya, kan nggak bisa. Nabi sudah katakan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya, itu. Kalau orang udah meninggal putus. Jangankan korban, sholat aja udah nggak disuruh. Sholat aja diapain? Sholat aja disolatin. Mandi aja diapain? Dimandiin. Pakai bajunya diapain? Pakaiin. Pekuburannya diapain? Gotong. Boro-boro suruh sholat, suruh korban. Nggak ada. Ya, jadi yang korban itu kaitannya dengan orang yang apa ya? Yang masih hidup, ya. Tuh. Tapi kalau kata orang Ustaz, saya korban, tapi niatnya pahalanya untuk orang tua saya meninggal, boleh gak? Itu boleh. Bu, itu istilah pahalanya buat si anak tradisi kita aja, Bu. Tempat lain kagak ada gitu-gitu. Ya. Nyumbang 50.000. Tolong bacainnya pahalanya buat 100 orang namanya, puluhan-puluhan. Nyumbangnya gocap. Gitu ya. Ya udah nggak perlu kita sebutin, Allah udah tahu apa yang kita inginkan. Ya, itu di Indonesia doang, tempat lain kagak ada. Ya, nyumbang masjid. Pahalanya buatnya sebutinnya bacain hari Jumat ntar kata pulang Al-Fatihah. Nah, iya. Ya. Tuh, jadi jangan kita kayaknya murah banget gitu. Ya ayat Quran murah banget kita jual sekian-sekian gitu. Ya, masa surga cuma 50.000 sih? Ya, jangan gitulah. Ya, ya meskipun itu suatu tradisi ya nggak masalah. Cuma jangan dijadiin sebagai suatu apa? Pegangan. Ya, nyumbang sekian puluh ribu nggak dibacain nama-nama orang yang dikirimin marah-marah. Gua gak nyumbang lagi. Orang gue suruh sebutin pahalanya buat orang tua gue ini gak sebut-sebut, gue tungguin katanya. Ya, itu jangan. Ya, udah masalah pahala itu urusan siapa? Urusan Allah. Ya, itu. Baik. Nah, sekarang hewan apa saja, ya maaf. Illa an yusabiha, kecuali kalau orang yang meninggal itu waktu dia masih hidup pernah berwasiat. Ya. Ada orang tua kita lagi sakit dipesan tong. Nanti kalau abah pendek umur, abah belum korban, tolong lu korbanin ya. Iya, Mbak. Duitnya dari mana? Lu cari dari mana aja dah, yang penting halal. Ya. Tuh. Ya, tuh. Ada tanah di belakang lu jual gitu, tanah orang, Bang. Iya, jangan dah, gitu. Ya. Tanah orang lu mau jual, tong jangan. Ya, itu wasiat. Artinya orang tua juga nggak segeblek itu kali, Bu. Dia wasiat ke anaknya punya bande dia.
Masa suruh nggak punya apaan suruh korban, jadi pikiran anaknya itu. Ya, ini orang tua ceritanya punya apaan nih? Punya bande, punya harta, ya ada motor, motor abah yang udah butut jual aja dah, kurang dikit tambahin dah lu, gitu. Ya, ada peninggalan, kalau orang nggak punya apa-apaan, punya utang, suruh korban wasiat, tambah pesen orang tuh. Ya, tambah nyusah nih abah, ada aja abah utang abah aja banyak, suruh mesenin korban lagi. Masuk, masuklah jangan. Jangan anak yang orang yang hidup gitu. Ya. Jadi kalau abah meninggal, abah belum pergi haji nih, meskipun abah nggak punya apa-apa, ntar badalin haji ya. Ya. Apa tuh? Ya kalau memang ada, dilaksanain dosa. Tapi kalau nggak ada, nggak dosa. Ya, makanya tadi saya katakan, kayaknya orang tua juga tahu diri. Orang tua juga tahu diri, dia tahu dia nggak punya apa-apaan, masa minta dibadalin haji. Ya, kurban aja susah kan gitu. Ya, orang tua pasti tahu lah. Ya, gitu. Ya, kalau suatu saat ada anaknya yang maju jadi orang, ya meskipun nggak wasiat, boleh nggak di? Ya boleh aja. Korbanin pahalanya. Ya, setiap tahun boleh nggak? Ya boleh banget. Ya, tiap sedekah niatin buat orang tua kita. Subhanallah itu pahalanya sangat luar biasa ya. Jadi ingat orang yang udah meninggal jangan dikorbanin. Ya. Karena apa? Karena korban itu kaitannya sama orang yang masih hidup. Kan tadi kan pengertiannya apa? Korban itu adalah taqarruban ilallah. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, orang yang meninggal nggak bisa deketin lagi. Dia ngarep, orang meninggal itu ngarep, Bu. Ngarep doa, ya, ngarep mintaan ampun. Semuanya ngarep dah pokoknya dah. Ngarep diziarahin. Ya, Bu. Coba kalau orang meninggal dunia ziarah enak gak? Orang meninggal ziarah ke rumah kita ya? Serem gak? Ya serem, dia harusnya diziarah orang meninggal itu, bukan dia yang ziarah. Ya, lebaran dia datang. Ya, datang pakai kain pocong itu serem jadi orang lah. Ya, makanya orang meninggal itu dia harus kita ziarahin, bukan dia yang ziarah. Tapi secara maknawi memang orang meninggal itu tiap hari kan datang, Bu. Ya, datang setiap malam, bukan malam Jumat. Setiap malam datang ngelongokin rumahnya nih. Lagi ngapain nih anaknya nih? Ya, lagi baca Quran baik kagak. Kalau baca Quran alhamdulillah senang, dipulang balik lagi ke tempat tidurnya senang, tidur pulas tuh orang tua kita. Ya, meskipun dingin nggak pakai selimut hangat jadinya. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kenapa. Itu niat dah, niatin aja gitu. Nggak usah sebutin. Ya. Karena ada perbedaan nanti, Bu. Ada orang ya, dia niat doang. Ya. Niat mau korban, tapi nggak korban, nggak dosa. Ada orang ngomong mau korban, tapi nggak korban, itu dosa. Hati-hati. Ngomong, kenapa lu ngomong? Niat doang nggak apa-apa, karena niatul mar'i khairun min amalihi. Ya, niat seseorang itu lebih baik daripada apanya? Amalnya. Ya. Saya Muntaka, apa kabar? Ya, aneh mau korban. Tahu-tahu nggak korban. Ya, itu. Atau ada ucapan orang yang nggak mampu tapi ngomong pengen kurban. Itu dosa juga. Padahal nggak mampu nih sok gitu. Kayak ngumpul sama orang-orang, dia orang paling nggak mampu. Pak Haji ngorban nggak? Aneh ngorban sapi satu sendirian. Mana orang, ya? Tahu-tahu dia nggak ngorban, nanti dosa. Ya, dia beli hewan kurban, beli hewan, Bu. Ya, niatnya bukan untuk korban, dia nggak korban dosa. Tapi dia beli hewan niatnya untuk korban, nggak dikorbanin itu dosa. Ingat ya, omongan ini adalah apa? Mengikat. Ya, karena manusia yang dilihat dari apanya? Omongannya. Ya, jangan sampai kita ngomong karena ingin nyohor depan orang kita ngomong, ya gue ngorban, tahu-tahu gue gak ngorban. Ya, tuh, ada orang ditawarin nyumbang ini, ya saya nyumbang 100 juta, boro-boro pas ditagih, tadi dulu udah belum tembus obyekan gue ya. Ya, tuh jangan. Ya, kalau enggak ya insya Allah aja gitu dah.
Ya, jangan PHP ke orang, jangan. PHP. Memberi harapan palsu. Ya. PHP. P, bukan PHB, bukan. Kalau PHB pemberi harapan baru. Kayak jande dijande nih. Dijanjiin sama apa namanya tuh? Bukan duda, apa namanya? Berondong. Waktu itu berondong, tenang aja yang nanti sebulan lagi kita nikah, kita beli rumah, beli mobil yang cakep. Dah itu PHB namanya tuh. Memberi harapan baru. Ya. Jangan mau Bu, digituin kalau orang berondong bohong semua. Mau. Nyakan bohongnya Bu. Ya. Kita susah kita ngikutin orang tukang bohong jadi bohong mulu kita. Kita ngikutin tukang bohong dan dibohongin dulu jadi kepake apa namanya tuh? Ya, tersalur kebohongan pada diri kita itu ya. Ya, tularan itu namanya tukang bohong. Nah, sekarang jenis hewan apa saja yang boleh dijadiin kurban? Yang pertama al-jaza'u minad do'ni. Al-jaza' itu artinya kambing domba. Ya, domba kan kambingnya agak gede, Bu. Ya. Nah, kalau untuk kambing domba ini boleh dijadiin kurban meskipun usianya baru 1 tahun. Ya, kenapa? Karena kambing domba itu gede, karena emang kalau makan dia gila. Lahap banget makannya itu. Cepat gede. Kalau orang belum tentu makan banyak tetap gede. Saya makan banyak nggak gede-gede begini saya. Ya, belum tentu. Tapi kalau kambing domba itu makannya banyak, makanya apa ya? Cepat gede, setahun dia udah boleh dijadiin buat kurban. Tuh. Nah, ada lagi namanya wasaniyu minal ma'iz. Ya, kambing kacang atau kambing Jawa. Ya, nah ini umurnya harus apa? 2 tahun. Ya. Nah, ini ibu-ibu harus hati-hati nih, Bu. Orang kita kan kadang mau ngorban nyari kambing yang murah. Jangan terpancing dengan murahnya hewan yang mau kita kurban. Kita beli kambing kacang kuntet banget tuh kambing. Karena umurnya baru 6 bulan, biarin yang penting gue korban. Enggak mencukupi syarat, sayang-sayang. Ya. Tuh, kalau kambing kacang atau kambing Jawa tuh kupingnya caplang kan, kupingnya doang yang gede itu dia dagingnya kagak. Ya. Ini kupingnya doang panjang caplang itu. Ya. Itu harus 2 tahun. Ya, bahkan lebih. Ya, tuh. Tapi kalau 6 bulan nah, makanya Bu, kita kalau mau korban nggak tahu tentang ilmu hewan yang baik, yang sehat, yang udah berumur sama yang belum, suruh orang. Ya itulah perlunya, makanya dibuat semacam lajnah panitia, ya panitia kurban. Ya, dan panitia juga di situ harus ada orang yang ngerti. Ya, karena hati-hati. Nanti kalau ada orang ngorban, Bu, saat orang ngorban, dia ngasih kambing sehat, sapi sehat. Waktu mau disembelih, mau dijatuhin kakinya patah, tuh nggak sah tuh korbannya. Panitia harus tanggung jawab. Hati-hati tuh. Ya, biarin dia cuma kakinya doang, nggak boleh. Ya sah-sah sih motong, cuma bukan korban. Ya, satu sapi di hari kiamat datang, lu bohong, gue bukan dikorban, kaki gue dipatahin waktu itu. Ya, jangan. Ya, makanya orang jagalin juga nggak boleh sembarangan jatuhin binatang, jangan asal jatuh doang, jatuh kakinya patah, itu nggak bisa. Ya, tuh. Kecuali kalau udah disembelih dipatahin juga boleh. Ya, itu. Nah, belum disembelih lagi jatuhin, padahal dia ngasih waktu ngasih sehat. Ya, apalagi sampai hewan itu mati, tanggung jawab panitia tuh, Bu. Ya. Ya. Jangan dibebankan kepada orang yang ngorban. Ya. Jadi ada orang naruh sapi, ya kan? Waktu ngasih sehat. H-1 malam takbiran mati. Pak Haji, maaf, sapi yang Pak Haji mau korban tuh mati. Nggak boleh, tanggung jawab panitia. Iya kan, panitia itu sudah meminta uang perawatan. Ya kan? Itu udah kewajiban dia. Saya sudah menyerahkan hewan sapi kurban yang akan saya kurban kepada Bapak. Ya, saya terima dengan apa tuh? Ikhlas.
ya saya akan melaksanakan. Udah, tanggung jawab panitia semua. Ngesianan, makanya jangan terlalu lama, paling cepat H-2 atau H-3 dah. Ya masih seminggu 2 minggu jangan dulu. Siapa yang ngurusin kesianan? Makan tuh binatang perlu makan, perlu minum. Ya, kehujanan juga dia kan nggak enak dihujanin terus. Ibu-ibu mau gak dihujanin terus setiap hari? Ya, dihujanin terus ngedokol banjir melulu. Ya, itu nggak kehujanan kitanya, cuma rumah kita doang kebanjiran. Ya, kalau kambing binatang begitu juga, emang enak kepanasan, kehujanan. Ya, tidur di atas kotorannya kan nggak enak juga. Tuh, ya. Mereka itu juga adalah makhluk Allah yang perlu diapain? Ya, perlakukan sebaik mungkin. Ya, tuh. Jadi awas, nggak gampang menjadi panitia dan jangan bangga, jangan apa tuh? Merasa gue panitia nih, ayo sini korban. Jangan bisa narikin tapi nggak mau tanggung jawab, jangan sampai itu. Ya. Jadi kalau ada apa yang terjadi tanggung jawab siapa? Panitia. Ya orang juga ya. Saya kan ngasih ke Bapak waktu itu sehat. Ya kan, saya sudah menyerahkan, Bapak minta uang perawatan, saya kasih sekian 500.000 kalau sapi, kambing cepet, ya udah, berarti tanggung jawab Bapak. Oh enggak, kami enggak ada uang. Nah, jangan diituin, enggak boleh dibebanin kepada si pengorban, enggak boleh, ya. Tuh. Yang ketiga, ya, wal ibil. Apa itu ibil? Onte. Ya, onta tuh. Kalau onta ini Bu, emang dia mahalnya waktu hidup. Kalau udah disembelih dagingnya murah. Ya, lebih murah dari daging sapi sama daging kambing. Kalau di Arab yang paling mahal daging kambing. Daging sapi murah juga, onta lebih murah lagi. Ya, tuh. Tapi dari waktu dia hidup, ya, onta itu memang mahal. Kenapa? Karena onta itu untuk korban bisa dijadikan 10 orang. Ya, boleh 10. Sapi kan cuma 7. Kebo kan 7. Kambing atau ya, tapi kalau unta ada pendapatnya, ada hadisnya, bahkan Nabi pernah berkorban 1 ekor unta untuk 7 orang. Ya, kenapa bisa 7 orang? Karena dilihat dari kimahnya. Harganya unta itu paling murah 50 juta. Itu paling murah tuh Bu. Ya, karena dia umurnya harus 5 tahun ke atas. Ya, 5 tahun ke atas sama kita ngurusin anak kita dari orok. Ya, 5 tahun tuh lama loh Bu, makanya wajar harganya itu mahal. Iya. Kalau sapi kerbau 3 tahun udah boleh. Onta 5 tahun, ya. Setahun mah baru belum ada apa-apanya onta. Ya, tuh. Tapi kalau untuk onta itu ya 5 tahun ke atas tuh, dan bisa dijadikan kurban untuk berapa orang? 7 ataupun 10 orang, ya. Tapi di sini kayaknya saya belum pernah lihat ada orang korban onte. Ya. Bahkan di kita kan onta itu ya hewan yang langka. Ya, ada juga. Kenapa daging? Doyan lah. Iya. Emang daging onta itu Bu, dia agak apanya? Bukan keras. Kalau ngembel, apa istilah ngembel tuh? Alot. Ya, alot. Karena dia kalau diolah itu, kalau kita makan sendal jepit, alot gitu. Ngembel. Ya. Itu. Sendal jepit kita semur tuh contohnya itu. Kayak gitu dah tuh. Ya. Di presto gimana di presto? Orang Arab nggak kenal presto kayaknya. Orang Arab tuh kalau masak apinya gede banget. Ya, presto kalangan orang kita aja. Pulang ya. Iya, kalau sekarang atinya doang, ati onte. Ya buat penyakit asma. Ya, penyakit asma, penyakit kolesterol, sama termasuk pabrik gula juga bisa itu. Ya, dikasih makan ati onte.
Ya, tuh. Jadi ada beberapa hewan kurban yang bisa dijadiin kurban, enggak semua hewan, Bu. Ya. Ada orang, Ustaz, Anda mau kurban 100 ekor. Oh, tapi ayam. Ya, bukan kurban namanya. Ya. Kurban 150 tapi entok, bukan kurban namanya. Ente jual entoknya beliin kambing jadi kurban. Ya, mau berapa ribu juga tuh apa namanya? Ya, selain hewan yang 4 tadi tetap bukan dikatakan kurban. Ya, karena kurban itu ada pada kambing, sapi dan unta. Ya, sapi atau kerbau, domba atau kambing kacang itu aja. Ya, yang bisa dijadiin apa? Kurban. Ya, bukan orang, Bu, bukan. Ya, coba kalau dulu Nabi Ibrahim Allah nggak ganti anak kita dengan seekor kambing, Bu. Mungkin kita udah habis kali ya. Ya. Orang pada ogah punya anak banyak ngapain dipotong-potongin. Ya, tuh. Ya itu kan awal perintah kurban seperti itu kan. Ya. Kata Nabi Ibrahim kan bilang kepada putranya, "Inni ara fil manami anni azbahuka." Ya, wahai putraku Ismail, aku bermimpi semalam. Ya, dalam mimpiku itu aku disuruh menyembelih engkau. Ya, fanzur maza taro, kata Nabi Ibrahim. Lihat bagaimana pendapatmu wahai putraku. Ya, seorang anak yang soleh akan menjawab if'al ma tu'mar. Ya, ayah kerjain aja. Kalau itu memang perintah dari Allah, kerjain ayah. Jangan takut-takut. Ya, satajiduni insyaallahu minas sabirin, kata Allah. Pasti ayah akan mendapati aku kelak menjadi orang-orang yang apa? Yang sabar. Ya. Coba kalau anak kita, orang tua kita bilang, "Nak, semalam ayah ngimpi lu suruh potong gimana, Nak?" Enak aja. Ya. Nah, abah aja, emak aja yang udah tua potong duluan katanya. Kenapa saya yang muda suruh potong katanya? Abah aja potong duluan. Udah tua yang udah enggak. Ya. Itu kalau jawaban anak yang durhaka. Ya, tuh. Oke, alhamdulillah. Allah katakan wa fadainahu bitibhin azim. Maka kami ganti Nabi Ismail itu, ya, Allah perintahkan malaikat ya membawakan seekor kambing kibas yang sangat besar. Ya, Bu. Coba kalau nggak diganti, Bu, gimana tuh, Bu? Tiap hari kita ngelihat, tiap tahun kita lihat nyembelih orang itu. Korban. Anak saya 7 atau habis tiap tahun. Ya, Allah tahu padahal itu adalah suatu apa? Suatu cobaan atau ujian yang Allah perintahkan kepada kekasihnya yang bernama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, nah, di sini ada beberapa syarat ya dalam pelaksanaan kurban. Yang pertama azab. Ya, azabah itu ada apa? Yang dikorbankan itu berarti seekor hewan. Wasani azabih. Apa itu azabi? Azabi artinya orang yang menyembelih. Ya, orang nyembelih, Bu, sekali lagi saya katakan jangan melihat dia bisa atau enggaknya. Ya, kalau ngelihat bisa, bisaan orang jagal motong. Ya, karena dia canggih, goloknya juga tajam-tajam. Ya, dia jatuhin kambing, motong kambing nggak perlu orang megangnya sendiri dia bisa. Ya, tapi kita ngelihat nih orang ngerti apa enggak si zabihnya ini, orang yang mau nyembelih. Ya, kenapa? Karena Nabi kan suruh. Ya, fa iza zabahtum fa ahsinuz zabah. Ya, kalau kamu ingin menyembelih, maka apa? Perlakukan baiklah hewan yang akan kamu sembelih. Ya, itu dalam syariat aja, Bu. Kita nunjukin golok sama hewan yang bakal kita sembelih itu nggak boleh. Ya, kita mau nyembelih sapi nih, kita lihat kasih sapi, pil nih golok-golok, potong entar lu. Ku potong kayak ini lu entar lu. Itu nggak boleh. Ya. Ntar dia ngamuk. Ya, dia ngamuk. Ya, kita lagi kasih lihat golok diseraduk kita mental kita akhirnya kita mati. Ya, umpetin. Ya, tuh jangan silat nih. Ini golok tuh bakal berdiri leher lontar lihat. Ya, emang dia nggak bisa ngomong. Kalau dia ngomong disembur gitu, Bu. Ya, kalau dia bisa ngomong disembur mulut kita itu. Barangan aja lu mau sembelih kayak golok kita. Ya, itu namanya adab. Ya kan, tuh orang tahu gak kayak gitu-gitu tuh. Ya, harus dihadapkan ke kiblat tuh hewannya. Baca bismillah, salawat.
ya, kemudian Allahu Akbar, baca doanya, bisa enggak? Ya, bukan masalah dia pintar menyembelihnya, bukan. Hukum-hukumnya harus dia juga tahu. Ya, jangan sembarangan, ya. Tuh. Itu namanya az-zabih. Yang ketiga al-waqt, ya, waktunya juga harus benar. Ya, waktunya harus apa ya? Benar, sesuai tadi itu. Tanggal 10 setelah khatib dan imam atau imam dan khatib menyampaikan khutbahnya sampai tanggal 13 waktu asar. Ya, itu. Setelah tanggal 13 asar itu udah nggak boleh. Ya, kalau kita mau ngorban, ya boleh sih nyembelih biasa boleh. Ya, itu. Tapi kalau untuk kurban ada apanya? Ada ketentuan waktu-waktunya. Ya, itu. Warabi, yang keempat an yakuna minal ibili wal baqari wal ghanami. Ya, yang keempat hewan yang dijadikan korban itu onta, sapi atau kerbau, wal ghanam ataupun kambing. Itu 3 jenis hewan yang boleh dijadiin untuk kurban. Kuda boleh gak kuda? Ada. Kuda mahal, Bu. Ya. Tuh, kan kuda itu bukan buat disembelih. Ya, Allah bilang kan innal khayla wal bighala litarkabuha wa zinah. Ya, kami jadikan apa itu? Onta dan ya bighal, ya, keledai atau sejenisnya untuk apa? Litarkabuha, buat kita tunggangin. Ya, wa zinah dan sebagai perhiasan, bukan untuk disembelih. Ya, buat ngangkut karena kita perlu tenaganya. Bukan dagingnya. Ya, daging kuda keras, Bu. Ya, itu keras. Ya, itu. Wala yujzi'u min ghairiha bil ijma'. Tidak boleh menjadikan hewan kurban selain yang sebutkan tadi itu ada 3, onta, sapi atau kerbau dan kambing, baik kambing domba ataupun kambing kacang. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi ya pada pertemuan insyaallah kita ngaji ya sekali lagi dah. Ya jadi kita Bu minggu depan kita khatam Quran aja. Ya, karena tanggal 6 itu jatuh hari Jumat. Itu lebaran hari Jumat itu. Sabtunya kita ayam mutasrik pas motong di sini. Ya, kayaknya kita libur tanggal 6-nya itu. Ya, libur berarti untuk khatam Quran kita majuin besok minggu yang kelima. Karena kan bulan ini Sabtunya ada 5. Heeh. Heeh. Ya, jadi Sabtu depan tanggal 31 kita khatam Quran. Tanggal 6-nya kita ngapain? Makan daging. Ya, karena lebaran itu tanggal 6. Ya, hari apa tuh? Hari Jumat. 6 Juni. Tanggal 7-nya Sabtu, ayam tasrik kita libur. Ya. Enggak. Kalau haji akbar itu ibu-ibu dilihat wukufnya bukan lebarannya. Ya, kalau wukufnya Jumat berarti haji akbar, bukan lebarannya. Ya. Udah ada rapi itu. Ya, itu. Baik, ada yang mau bertanya silakan.